Mobil di lembur kok disetot tuh deh kan ya Pak. Jadi mah kayak motor, santai. Itu mah kepala-kepala. Masuk gue. Ada pendapat yang mengatakan ketika saya dimasukkan ke Mantap bos. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Ini belum seberapa dibandingkan proses pelaksanaan tawaf sa'inya besok. Ini masih belum seberapa. Jadi putaran tawaf, putaran sa'i itu kalau kita bayangkan dari sekarang, ini nggak ada apa-apanya. Ini anggap aja pemanasan ya. Tapi ini sekedar saran dari saya, mumpung lagi pada ngumpul, yang sepuh-sepuh, kalau sekiranya nggak kuat, besok malam ini, jadi sesuai pengalaman saya kemarin-kemarin, saya bawa 15 orang, desak-desakannya luar biasa, jadi segera melapor ke Pak Haji Eman. Jadi mendingan ambil paket jasa kursi roda, ya. Artinya kalau paket jasa kursi roda itu dari hotel, dijemput, kemudian setelah tawaf sa'i selesai dicukur rambutnya, diantarkan lagi ke hotel, itu 1.500.000. Nah itu tinggal duduk manis, tinggal terima beres. Nah itu yang ngedorong orang Indonesia. Jangan kita mohon maaf, Ustadz meraba-raba, insya Allah saya sehat. Ini bukan masalah sehat atau enggaknya. Saya aja yang sehat kemarin itu karena desak-desakan, hampir hampir nggak selesai seperti itu, apalagi yang sepuh-sepuh. Makanya mumpung masih ada waktu, mungkin ada keluarga yang mau dihubungi malam ini, silahkan hubungi. Kita jangan mikir uang 1,5 juta, daripada kita ngikut di bawah putaran tawaf 4 kali putaran udah loyo. Nah yang jelas kalau di putaran tawaf kita nggak bisa saling tunggu menunggu seperti itu. Adanya di tempat saya tukang dorong, itu pun orang Arab. Sekedar saran dari saya. Kalau kursi rodanya doang nggak ada, Tat. Misal kita yang dorong gitu. Bisa ada gitu kan, tapi tahu nggak jalan masuknya kemana, jalan keluarnya kemana, ini yang bikin susah. Misalnya ada nih keluarganya yang mau ngedorong, boleh nggak apa-apa, cuman tahu nggak pintu masuknya kemana, pintu keluarnya kemana. Kan mengikuti rombongan. Kadang-kadang Beda, karena kalau rombongan di bawah, ini Oh. tawafnya di atas. Di atas ya. Iya, seperti itu. Bisa lihat Ka'bah. Nah, nanti misalnya kalau pengen dekat ke Ka'bah, itu pas tawaf sunnah nggak apa-apa, nanti barengan, karena nggak harus pakai sa'i seperti itu. Iya, ini mumpung lagi pada ngumpul ya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menceritakan kita ada berada di Taman Sakifah Bani Sa'idah. Bisa diperhatikan, ini di sini sekarang udah ditanami pohon kurma yang dulu banyak pepohonan di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taman Sakifah ini apa sih Pak Samsul? Taman Sakifah ini as-saqaf,
kalau kita artikan secara harfiah berupa tempat bernaung. Karena konon di sini ada pendopo-pendopo kecil yang digunakan oleh suku As-Sa'diyah, ya, oleh sahabat Ansor yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah. Mohon diperhatikan supaya nanti Bapak Ibu ketika pulang ke Indonesia bisa cerita ke keluarganya. Takutnya ditanya, diantar nggak sama Pak Samsul ke Taman Sakifah, seperti itu. Ini Taman Sakifah. Jadi tempat di mana berkumpulnya sebagian sahabat Ansor di sini. Nah, lalu apa tujuan kita ke sini Pak Samsul? Supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa tempat ini pernah menjadi saksi bisu. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu wafatnya baginda Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sesuai dengan kelahiran beliau. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah wafat, maka sahabat di Madinah ini kebingungan. Siapa yang akan meneruskan, bahkan siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah. Kata yang satu Sa'ad bin Ubadah, kata yang satunya sahabat Umar ibn Khattab. Jadi pada bingung ketika Rasulullah wafat. Maka di tempat inilah ada dua kelompok, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Di tempat ini masih tempat yang asli, ya. Cuman pohon-pohonnya udah ditebang semua, sekarang diganti pohon kurma, seperti itu. Nah, ketika dua kelompok ini berdialog, ya, kalau bahasa kita saling bertukar pendapat di tempat ini, maka datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi datang ke tempat ini mengatakan yang harus jadi pemimpin itu dari golongan Quraisy. Harus dari golongan Quraisy. A'imma minnal amir wa minkumul wazir. Ya, pemimpin dari golongan kami sementara menteri dari penduduk Madinah, seperti itu Bapak Ibu. Maka pada saat itu ternyata kaum Ansar ini lebih setuju kepada sahabat Umar ibn Khattab waktu itu. Cuman sahabat Umar ibn Khattab ini Bapak Ibu, dia nggak seperti yang kita bayangkan. Kalau sekarang pemimpin itu kan harus harus ada sogoan dan lain sebagainya. Justru sahabat Umar ibn Khattab ini ketika ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau seorang khalifah, dia menolak. Aku tidak mau kalau menerima amanah yang seberat ini, kata Sayyidina Umar. Ada orang yang jauh lebih pantas, ada orang yang jauh lebih layak menggantikan posisi Rasulullah. Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat ini semua sahabat sepakat yang diangkat menjadi seorang khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tempat ini sebetulnya ini panjang ya, ini saya ringkas. Kenapa? Karena ini masih banyak tempat yang perlu kita kunjungi. Jadi intinya tempat ini pernah menjadi saksi bisu ketika sahabat Abu Bakar diangkat menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang khalifah. Jadi yaitu di tempat ini namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, lalu apa tujuan kita datang ke sini? Supaya kita dapat merenung, mengetahui betapa pentingnya seorang pemimpin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya di sini kita hanya supaya mengetahui tempat di mana Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi seorang Amirul Mukminin, ya. Kita datang ke sini, insya Allah ini akan mendapat keberkahan-keberkahan. Kenapa? Karena tempat ini pernah dilewati Rasulullah, pernah dilewati oleh sebagian sahabat. Yang barang tentu insya Allah ketika lokasi sudah pernah diinjak oleh Rasulullah, pernah dilewati oleh Nabi dan sahabat, insya Allah kita mendapat keberkahan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Berkah dari umur kita, berkah dari keluarga kita, berkah dari rizki kita insya Allah. Makanya kita jalan sore sekarang ini bukan nggak ada pekerjaan, ya, insya Allah ini tanah yang kita injak sekarang ini insya Allah akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan, Beb? Intinya sejarah lengkapnya ada di channel saya. Insya Allah lengkap di situ ya. Ayo kita foto dulu. Ayo. Di sini dulu sebagai kenang-kenangan. Karena ini masih banyak, ini takutnya nggak keburu ini. Masih ada Masjid Sahabat Ali, Sahabat Abu Bakar, kemudian Masjid Al-Ghamamah.
Alon kapten heula kapten. Ya, mah haji. Udah diam mana dia? Agak Foto merapat, lama. Bu. Agak merapat. Maju. Nanti Bapak Ibu, nanti kalau kita pas ke tempat-tempat yang lain ada askar, disuruh bubar kita bubar karena di sini ini kita harus ikuti aturan mainnya Arab Saudi. Di sini ini pemahamannya beda dengan di Indonesia. Kalau di sini baca tahlil di kuburan nggak boleh, baca yasin nggak boleh. Jadi katanya bid'ah. Jadi kalau misalnya diusir kita berangkat aja daripada kita yang kena masalah nanti. Tadi aja udah diusir.